warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Diskursus tentang hadis perniagaan muslim selalu muncul di media sosial. Hadis yang sangat masyhur bunyinya itu tis'atul a'syar rizki fit tijarah, 9/10 rezeki itu ada di dalam perniagaan. 9/10 rezeki itu ada di dalam perniagaan. Sehingga dengan adanya hadis ini, Masya Allah, orang cari rezeki ngapain jadi dosen? Berapa sih gajinya? Apalagi jadi pegawai negeri, nggak bakal bisa pergi haji kalau kita tidak tambah-tambah korupsi. Itu ceritanya. Terkenal sekali hadis ini. Di Bukhari tidak ketemu, di Muslim tidak ketemu. Saya coba praktekkan, saya copy, saya lacak di berbagai referensi hadis. Katakanlah saya ambil yang terkenal Bukhari dan Muslim. Set pencarian tidak ada. Seluruh buku tipologi Jawami Majmu'ah semuanya cari, searching, tidak ada. Di dalam misalnya mungkin tipologi sunan, ini saya ilgha, saya cari tipologi sunan yang referensi syarat-syarat ini, searching, tidak ada. Padahal di dalam tipologi sunan itu banyak hadis dhaif, bahkan banyak hadis palsu. Cari kalau gitu tipologi masanid musnad yang terlengkap, musnad Ahmad, semua saja klik, tidak ada. Saya baru nemukan di software yang lain, ternyata hadis itu dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Al-Gharib. Dari namanya saja sudah ketahuan kumpulan hadis dhaif. Dari namanya saja. Ada di jilid 2 halaman 52, alhamdulillah ada sanadnya. Haddatsana Husain qala akhbarana Daud bin Abi Hind an Nu'aim bin Abdurrahman al-Azdi yarfa'u
ketahuan Nu'aim ini bukan sahabat Nabi. Kok bisa? Pola Rasulullah. Oh, kalau gitu hadis ini mursal. Wa mursalun sahabiyun saqat. Di dalam sanadnya tidak ada generasi sahabat. Kalau begitu sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus, jelas bukan hadis sahih. Kesimpulannya, hati-hati kalau kita berdalil dengan hadis ini, harus dijelaskan ternyata itu bukan sabdanya Rasulullah. Sungguh kalau sabdanya Rasulullah sekarang gak benar. YouTube saja, YouTuber aja ada yang 1 bulan sampai 700 juta. Bandani ngomong tok. Di sebuah masjid yang suka YouTube saya ini diupload, itu saja 1 bulan 25 juta. Kata teman saya, jamaah saya ini 1 bulan ngisi 100 masjid. Kalau gitu dari YouTube saja saya dapat berapa, Pak? 250 juta. Dagang pilot itu bukti ini bukan hadis. Mungkin oleh pembuatnya itu untuk memberi motivasi agar kita lebih suka dagang ketimbang apa? Mengajar. Itu ceritanya. Jadi motivasi orang membuat hadis itu macam-macam. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis. Yang paling banyak itu mengguyubi umat berbuat baik, tapi mohon maaf tidak ada dalil yang bisa dijadikan landasan. Maunya mengguyubi umat supaya banyak ibadah. Sehingga sampai sekarang saya mencari hadis yang betul-betul sahih, fadilahnya membaca surat Yasin kok belum nemukan. Justru yang saya temukan fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Itu pun dikritik, katanya hadisnya palsu. Itu gambarannya. Maka teringatlah kita bimbingan Allah. Tidaklah ada di muka bumi ini min dabbah yang melata illa 'alallahi rizquha. Maka semua makhluk khususnya manusia itu harus ikhtiar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Mudah-mudahan kalau ada ikhtiar, Allah akan menurunkan apa? Rizki. Ayam aja ceker-ceker bumi dapat rezeki dari Allah. Masa kita dengan kemampuan nalar ceker-ceker bumi tidak dapat apa-apa? Siapa tahu keduk-keduk tanah yang ada di Aceh dapat batangan emas 2 kilo BBI. Itu ceritanya. Sehingga saya mulai dari sisi teologisnya dulu, agar kita nanti tidak salah ketika terjun ke dunia bisnis, khususnya perniagaan.
Kapan kita yakin semua rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini aspek teologisnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna rabbi yabsutir rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir." Nah, sudah ditakar rezeki saya, rezeki panjenengan sudah ditakar oleh Allah. Lah takaran ini tentu ada sunnatullah. Karena saya nggak tahu ditakar rezeki Allah oleh Allah itu berapa, harus ikhtiar, harus bekerja, harus cari nafkah. Tapi saya yakin begitu saya bekerja keras, saya dapatkan hasilnya, saya ini diberitahu oleh Allah, rezeki yang kamu dapatkan itu wujudnya adalah fadilah dari Allah. Ini yang luar biasa. Kerja apapun, kerja sebagai dosen, kerja tukang kayu, begitu mendapatkan hasil, yakini ini adalah rezeki fadilah dari Allah. Sehingga karena ini fadilah dari Allah, yakin kita dalam temuan rezeki ini ada bonus dari Allah sebagai wujud Rahman dan Rahimnya Allah. Saya ceramah di sini, kira-kira dikasih amplop enggak nanti? Mudah-mudahan gak lali. Pernah lupa gitu. Nah, apa yang saya temukan itu saya yakini ini fadilah dari Allah. Kalau bukan fadilah, mungkin saya tidak sampai sini. Di tengah jalan kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang kecelakaan bisa terjadi. Dapat dari sini, alhamdulillah 3 juta, biaya opname 6 juta. Itulah kalau kita yakin ini fadilah dari Allah. Bagaimana nanti kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Itu tinjauan teologi. Maka tolong jangan seperti kelompok Qadariyah atau kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah kon gak bakal suki, mereka kerja mempeng. Ndak kerja sebatas kemampuan. Jabariyah kepalamu kontelen nisor, kakimu kontelen dukur, nek Allah enggak turunkan rezeki gak bakal dapat. Menengohi enggak, tetap harus ikhtiar. Insyaallah hadis yang lain yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah qala lau anna ibna adam haraba min rizqihi, andaikan ada anak cucu Adam lari dari rezeki yang sudah ditakar oleh Allah, karena yahrubu minal maut, sebagaimana dia itu lari dari kematian, tidak akan bisa. Siapa yang akan bisa lari dari kematian? La adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Rezekinya akan datang sebagaimana kematiannya pun akan datang.
Ini aspek teologis. Maka dengan seperti ini, kapan ya Bapak Ibu kita ini punya komunitas ruang dagang, dikumandangkan azan, kapan ya kita tutup usahanya gitu. Bismillah kita sisihkan untuk dekat dulu dengan Allah. Nek sampean tutup, iya, tapi saya lebih suka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh wakil belum tentu berkah. Siapa tahu walaupun sedikit tetapi apa? Berkah. Syukur dapat banyak dan berkah. Enak kehidupan orang yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadli rabbi. Disingkat menjadi apa? Hafara. Dapat banyak hafara. Hadza min fadli rabbi. Karena ini fadilah dari Allah, menyadari ada ujian, bonus-bonus tadi. Nanti kalau sudah sampai persyaratannya, sampai kepada nisabnya, maka tidak salah dong. Kalau Allah minta, oh jadi yang diminta itu bukan tidak saya kok, itu hanya Allah. Nggak perlu tunggu Amil datang ke rumah kita, kita yang datang ke Amil gitu. Walaupun Rasul mempekerjakan Amil, kapan ya kita justru yang guyup untuk mendatangi Amil? Kayak Abu Aufa itu, kata anaknya Abdullah bin Abi Aufa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza atahu kaum, kalau sudah datangi kaum, yang responsif itu kaum, datang ke Amil, datang ke Rasulullah, bisa dapati dengan membawa sedekah mereka, dengan membawa zakat mereka. Rasul mendoakan Allahumma sholli alaihi, itu doanya Rasul. Fa'atahu abi bisadaqatihi. Suatu hari Rasul didatangi bapak saya Abu Aufa ini dengan membawa sedekahnya. Didoakan oleh Rasul, Allahumma sholli ala ali abi Aufa. Jadi yang respon mestinya kita, sebagai wujud kesadaran kita membayar zakat. Untung-untung nanti kalau kita didatangi Amil, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang Rasul mengirim untuk menjemput zakat kepada masyarakat. Begitu kita hitung, zakatnya kita keluarkan, alhamdulillah. Harta yang selama ini saya cari, fadilah yang saya cari, bersih dari kotoran, sudah saya serahkan kepada Allah. Dilihat oleh Allah, oh hambaku ternyata pandai mensyukuri nikmat. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sampai saksikan orang yang gemar sedekah, orang yang gemar zakat, pernah usahanya jatuh pailit? Enggak, itu jaminan dari Allah. Bahkan sang mu'allaf ini mengakui, makin banyak saya sedekah, kok
ya makin banyak ya rezeki Allah yang sampai kepada saya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah mudah-mudahan harta kita nanti berkah. Berkah itu artinya bungkusan gitu. Gambarannya gimana? Kita ngundang syukuran 50 orang. Kita siapkan jatah makanan untuk 50 orang. Semua sudah menikmati, sudah kenyang. Masih tersisa. Kata Pak Mutin, ayo diberkat. Ayo dibungkus. Ini apresiasi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ya? Fa inna ta'ama wahidin yakfi isnaini. Jatahnya makan satu orang bisa cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul isnaini, makanan 2 orang yakfi salasa wa arba, cukup untuk 3 bahkan untuk 4 orang. Nah, karena sisanya kita bungkus, kita berikan kepada orang lain, cermin perilaku ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dini amalan ini sudah diridhai oleh Allah, pasti memudahkan kita masuk ke dalam surga. Maka niteni keluarga yang bahagia, yang berkah itu gampang. Kalau rumah ini bisa membangun kita malam hari, membuat kita ini banyak ibadah di malam hari, mudah-mudahan ini cermin baiti jannati. Rumahku ini mudah-mudahan cermin dari surgaku nanti. Nah, rumah kita ini spring bednya tingkat 13. Kemudian semua rumah dikasih kedap suara. Padahal rumahnya samping masjid. Di kumandangan azan itu suaranya tidak masuk kamar, mendal. Dikencingi oleh setan. Saya khawatir rumah seperti ini kurang berkah, belum bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Transaksi harus begitu nanti. Jadi bukan sekedar cari nafkah, tapi cari keberkahan. Baru kita dibimbing oleh Rasul gimana etikanya biar yang namanya perniagaan ini menjadi berkah. Mohon maaf, kalau sudah masuk pasar itu katanya Rasul tempat yang paling buruk, berbeda dengan masuk masjid, tempat yang paling baik. Maka kapan ya Bapak Ibu sebelum masuk mbok yo doa terlebih dahulu, baca wirid dulu. Sama dengan kita masuk kamar kecil itu. Masuk kamar kecil itu kan tidak boleh wirid di situ. Jiwa kita kosong. Kalau jiwa kosong, setan itu waduh. Ya ini oleh-olehnya tengok-tengok itu. Ibunya anak-anak akhirnya bisi bapaknya anak-anak waktu pergi pi ono apa? Tonggo wis duwe mobil mewah pi gitu. Sampean kan atasan dia gitu. Maksud mami, mbok yo apa carane lah dapat mobil yang lebih mewah. Ini oleh tengok-tengok itu. Berdoa kita
Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau nggak dibantu doa begini, waduh, bebas setan mengelabui kita. Masuk pasar, Masya Allah. Nanti kita tahu perilaku orang-orang pasar kayak apa. Doa dulu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ingat, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecil bagi Allah. Dagang kita hanya jualan sunduk sate, tapi kalau Allah mengendaki, waduh, bayangkan kalau masyarakat sini nyate semua, berapa itu? Itu ceritanya. Doa seperti ini berharap saya sekarang masuk ke lokasi yang kata Rasulullah paling buruk. Mudah-mudahan saya selalu ingat Allah itu selalu bersama saya, Allah itu selalu hidup, dan Allah tidak mati melihat saya. Harus hati-hati. Apakah kita kapasitasnya sebagai pedagang, kapasitas sebagai pembeli? Dibimbing seperti itu, jarang kita jalani. Kemudian didasari ini hadisnya Umar bin Khattab, tidak saya bacakan. Istighfar, ya Allah. Apa yang tidak sampai lihat di pasar? Sudah wanita cantik, gelang yang renteng seperti ini, ditotok mubazir, dicuri oleh situ, yang mendingan putus tangannya oleh akeh. Subhanallah, astagfirullah. Apalagi ada yang namanya pasar seng. Apa pasar seng itu, Pak? Pasar senggol, Pak. Kalau ketemu orang Indonesia, suka mereka nyenggol itu. Lah orang Indonesia disenggol tambah seneng. Ya Allah, saya pengalaman ke masjid Surabaya itu, untuk masuk masjid itu teringat dulu tahun 80 di Masjid Nabawi itu, jalan untuk pergi masjid itu, Masya Allah, itu tempat kemaksiannya. Senggol sekali, astagfirullah gitu. Senggol mana? Astagfirullah, padahal senang. Itu kemaksiatannya, Masya Allah, supaya banyak istighfar. Firman Allah, ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Berikutnya, berniaga di pagi hari, karena ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti filosofinya, iya ya, di pagi hari saya masih semangat. Ada korelasinya. Berangkat siang hari, orang yang beli sudah malas ke pasar. Kita sendiri yang jaga sudah malas. Maka ada hadis dari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha. Semoga diberkati umatku ini ketika dia bekerja di pagi harinya. Di hadis yang panjang itu diceritakan, lihat itu burung pagi-pagi pergi, pulang sudah membawa apa? Rezeki. Itu ceritanya. Ini ada hadis yang masyhur,
an-naum ba'dal fajri yurisul faqra. Tidur setelah sholat subuh mewariskan kefakiran. Saya kok nggak dapat ya? Jangan-jangan ini bagian hadis ujuk-ujuk muncul gitu. Itu memberi motivasi bagaimana kerja itu mulailah pagi hari. Kita masih semangat yang dagang, pembeli semangat untuk membeli, sehingga perniagaan kita mudah-mudahan lebih maksimal. Ada lagi karakter samaha, saya terjemahkan coba gampangan. Susah kita mencari pedagang seperti ini. Pak, itu harganya berapa? 10 real. Boleh enggak ditawar 900? Roh, sana digusak. Ya Allah, kapan ya diajak komunikasi? Lah gulaan saya itu loh 9 real. Lah kalau sampean beli 9 real kan enggak dapat apa-apa. Saya coba sampai tambah 1/2 real. Seneng Pak, seneng. Bu, mau beli pinten 1 kilo? Kula milih nggih. Sampeyan iki aku kula sak keranjang gak boleh milih. Sampeyan tuku 1 kilo milih-milih. Lah kok sing cilik milih sapa? Ya milih sampeyan. Caranya lah jual, nanti yang besar-besar disisihkan, harganya agak dimahalkan, yang kecil-kecil harganya diturunkan. Mbok ya gitu. Untuk kulaan sak keranjang gak oleh milih, tuku 1 kilo milih-milih gitu. Kapan ya kita mengenakkan orang lain? Dan ini Pak, di dunia bisnis sudah diatur Pak. Sampai masuk harus ada ucapan selamat pagi gitu Pak. Sampai keluar harus mengucapkan terima kasih. Perilaku begini ini sangat menyenangkan pihak apa? Pembeli. Itu konsep dari Rasul seperti itu. Hadisnya dibaca sendiri, kemudian transaksi dengan tangan kanan. Ya Allah, jangan coba-coba memberikan barang dengan tangan kiri. Aib Pak, tidak menghargai pihak pembeli. Harus dengan tangan kanan. Saya menyaksikan sendiri. Ya Allah, memberikannya dengan tangan kiri, dilemparkan lagi. Tidak balik lagi Pak. Tidak ada rasa puas di dalam pelayanan. Digambarkan jangan kayak setan gitu. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi pun dengan tangan kiri. Tidak ada baiknya yang namanya setan. Maka solusi Rasul wal ya'khud biyamini, ambil dengan tangan kanan, wal yu'ti biyamini, memberi pun dengan tangan kanan. Masya Allah, kesaksian dalam transaksi ini hampir mirip dengan yang namanya pinjam meminjam. Monggo kita sakseni transaksi ini hampir tidak kita jalani Pak. Padahal tuntunannya itu idza tabayatum, Quran lupa ini. Ini pesan Quran. Nanti kita temukan etika Rasulullah bagaimana cara memberikan kesaksian. Azas pilihan laki-laki. Kita malah tidak punya azas pilihan.
Pokoknya ya ini sudah. Nanti kalau sudah beli nggak boleh dikembalikan. Ini hampir sama dengan yang berikut. Jujur lawannya curang. Mestinya ada aib itu ditunjukkan, malah tidak kita tunjukkan. Kecewa loh nanti. Padahal prinsip jual beli itu kan menolong. Oh, ada orang butuh, saya bantu dia, yang pada akhirnya Allah memberikan yang namanya harga. Prinsip menolong itu harus muncul, bukan murni mencari keuntungan. Sungguh kalau nanti endingnya cari keuntungan, curang. Saya lanjutkan, ini ada kaitannya, harus menjelaskan cacat barang dagangan, biar tidak kecewa di kemudian hari. Ustaz, mobil ini saya jual, memang murah, tapi mohon maaf Ustaz, AC-nya berkali-kali saya perbaiki gagal. Jadi nanti kalau sampean beli AC-nya gak iso didandani, ojo kecewa gitu. Ndak apa-apa, saya ndak perlu AC, yang saya perlukan AC, angin jendela, wis cukup, ya sudah. Khawatir nanti sudah dibeli AC-nya nggak jalan, ngambek, kecewa. Ya Allah, padahal sejak awal niat kita ingin membantu, biar dia punya kendaraan yang layak. Kok kendaraan saya tidak layak? Jelaskan. Kemudian ada timbangan dan takaran yang pas. Ada kita menyaksikan, lihat timbangan ini, timbelnya saya taruh di bawah. Pernah menyaksikan? Hampir tidak pernah. Mereka, Pak, ini sponsor, Pak, delok timbanganku itu bagus. Ini sudah timbelnya ditaruh di atas, dimiringkan gini, waduh. Ini mestinya masih 7 on jadi 1 kilo. Coba nanti kalau dagang timbelnya sampai ambil. Nah, itu mempertunjukkan kepada pembeli, lihat timbangan saya bagus. Mbone timbelnya dikerowoki karo. Itu ceritanya. Orang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Islam bukan begitu. Mencari rezeki sewajarnya, tujuannya mendapatkan keberkahan. Menepati janji sudah harus dilaksanakan, tidak bersumpah palsu. Ini perilaku jahiliyah. Wah, untuk meyakinkan barang dagangannya berani mencabut nama Allah, Rabbul Ka'bah dan sebagainya. Tidak boleh, itu bagian tipu daya yang tidak akan mendatangkan keberkahan. Tidak ada penipuan dalam perniagaan. Dalam cerita Rasulullah melintasi pedagang, kok kelihatannya baik. Rasul dapat wahyu, di bagian bawahnya ternyata tidak layak dikonsumsi. Ini namanya gharar, jual beli yang bisa menipu dayakan. Hadisnya panjang sekali. Kemudian menerima ikola, pembatalan perniagaan. Maka notanya nggak usah ditulis. Barang yang sudah terbeli tidak boleh dikembalikan, dirubah. Barang yang sudah terbeli sewaktu-waktu boleh dikembalikan. Wani kayak ngono kan? Akeh gak wani ini, Bang. Mari digawe rusak dibalik nol, Pak.
Itulah susahnya. Jadi pihak pedagangnya sudah berkarakter Islami, pembelinya belum berkarakter yang Islami. Maka bimbingan Rasul nanti kepada penjual dibimbing, kepada pembeli juga dibimbing. Kalau masyarakat dalam binaan Rasul seperti itu, mudah-mudahan cermin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nasihat-nasihat dari Rasulullah. Bab berikutnya saya jelaskan, hati-hati barang dagangan yang tidak layak dijual, karena barang dagangan itu membahayakan, barang dagangan itu haram. Banyak sekali aturan bagi pedagang agar kita nanti dalam jual belinya mendatangkan keberkahan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nasihat ini bukan hanya berlaku untuk pedagang muslim loh. Pedagang non muslim sudah banyak yang menjalaninya, Pak. Sampai di luar negeri kehidupan mereka terasa lebih Islami, Pak. Justru mereka yang menjalankan konsep-konsep Islam. Kenapa kita sebagai muslim kok tidak meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kita dalam transaksi dapat untung. Mudah-mudahan untung ini mendatangkan keberkahan. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.